Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesehatan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada poin anak dan penanaman akhlak mulia. Menanamkan akhlak mulia, mengenakan kepadanya pakaian adab, ini adalah prioritas utama dalam pendidikan. Dan pendidikan bisa diidentikan dengan pembinaan akhlak. Lebih daripada sekedar menyampaikan maklumat atau pengetahuan. Adab merupakan tolak ukur bagi seseorang, bahkan bagi iman seseorang. Adab adalah tolak ukurnya. Oleh karena itu, menanamkan adab ini harus dilakukan sejak dini, sedini mungkin. Tentunya pendidikan akhlak ini bisa kita lakukan kepada anak kecil sekalipun, karena ini tidak perlu nalar, ini perlu panutan dan teladan. Ya, bukan hanya dengan ceramah dan nasihat. Yang terpenting adalah menjadikan diri kita menjadi teladan nyata di hadapan anak-anak, di hadapan anak didik kita. Sehingga muncul pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya murid akan meniru lebih daripada apa yang dia lihat dari gurunya. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus menampilkan satu sosok yang bisa mereka tiru, yang bisa mereka teladani. Maka ada satu istilah, guru itu digugu dan ditiru. Jadi ikuti setiap gerak-geriknya. Apalagi anak, murid. Mereka itu adalah peniru yang paling ulung. Apa yang mereka saksikan akan mereka lakukan. Apa yang mereka dengar akan mereka ucapkan. Begitulah anak. Maka pendidikan akhlak ini lebih kepada keteladanan. Karena Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia juga dengan keteladanan. Maka Allah mengutus nabinya sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada teladan yang baik bagimu untuk diikuti. Itulah pembinaan akhlak. Ini adalah tugas orang tua dan siapa saja yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, guru, harus bisa menampilkan sosok teladan di depan murid. Mungkin ini satu yang hilang di dalam dari lembaga-lembaga pendidikan kita. Karena guru tidak lagi menjadi sosok yang dipanuti, diteladani, ditiru. Guru hanya sekedar menyampaikan maklumat, pengetahuan, supaya anak tahu ini, tahu itu, bisa ini, bisa itu. Adapun akhlak,
itu tidak lagi menjadi fokus mereka. Bahkan bukan merupakan tanggung jawab mereka. Mereka merasa ya, mungkin sebagian guru hari ini merasa pembinaan akhlak itu bukan tanggung jawab mereka. Mereka merasa dibayar bukan untuk itu. Nah, ini yang perlu kita benahi di dalam lembaga-lembaga pendidikan kita. Bagaimana pembinaan akhlak ini harus jadi prioritas pertama itu, nomor satu. Karena ini yang sulit. Daripada sekedar kita menyampaikan maklumat-maklumat pengetahuan kepada anak. Kalau hanya itu saja, mungkin anak bisa belajar dari internet hari ini ya. Apalagi pada masa sekarang ini ya. Belajar jarak jauh, kuliah jarak jauh. Anak-anak bisa belajar lewat dunia maya, yaitu internet. Dia bisa mencari pengetahuan apapun dari Google atau dari kita katakan program-program pencarian lainnya. Ya, mereka bisa belajar ataupun mendapatkan pengetahuan dari situ, tapi mereka tidak dapat pendidikan akhlak di situ, bahkan mungkin sebaliknya. Ya, justru belajar di internet itu ya mengikis sebagian bahkan mungkin seluruh dari akhlak mereka. Ya, munculnya anak-anak yang antisosial, tidak mengerti berinteraksi, tidak tahu cara bertutur kata. Ya ini mungkin karena keasyikan berada di dunia maya mungkin. Ya sehingga ada satu istilah tiba-tiba orang jadi autis. Padahal bukan autis. Nah demikian. Ya, ya kata orang yang membuat yang dekat jadi jauh, yang jauh dari jadi dekat. Nah sekarang pendidikan saja dihadapkan kepada tantangan itu. Hari ini kita belajar online jarak jauh. Banyak kajian-kajian juga jarak jauh. Sehingga sosok guru tidak terlihat lagi kecuali di dalam layar. Itu kan nggak tahu kita. Ya. Nah, jadi memang ini yang perlu diperbaiki pada lembaga-lembaga pendidikan. Ya, supaya para guru itu punya satu visi dan misi di dalam membangun akhlak. Ini ya, perlu kebersamaan ya. Ini satu kesatuan yang harus ditampilkan secara utuh. Ya, yaitu keteladanan, akhlak ya di dalam dunia pendidikan kita. Itu yang hilang hari ini. Seperti yang sering kita ulang-ulang juga. Ini adalah sesuatu yang hilang dari dunia pendidikan kita hari ini. Lalu bagaimana ya kita bisa memunculkan kembali perhatian ya dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan kepada pembinaan akhlak. Dan tentu saja ini juga tidak akan berhasil tanpa kerjasama ya dengan orang tua di rumah. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita tekankan di dalam pembinaan dan pendidikan akhlak ini. Yang pertama tentunya adab terhadap orang tua. Ya kita tanamkan kepada anak untuk hormat kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua darinya. Ya, ini adalah sesuatu yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadis beliau, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan dari golongan kami, tidak termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, siapa saja yang tidak menghormati yang lebih tua darinya. Ya, orang yang lebih tua di antara mereka. Jadi menghormati, patuh dan berbakti kepada orang tua, ini merupakan salah satu adab yang sangat penting untuk ditanamkan di sekolah. Ya, jangan justru sekolah mendidik anak untuk melawan orang tua. Ya, terlepas pemahaman sekolah dan orang tua berbeda, ya, tapi ya adab ini harus ditanamkan. Ya, bagaimana berinteraksi kepada orang tua. Ya. Dan apalagi anak-anak kecil ya. Pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang paling penting. Karena dia adalah dasar yang membentuk karakter anak. Maka harus ditanamkan sejak dini, sejak kecil. Bagaimana dia hormat kepada orang tua.
Misalnya di dalam bertutur kata, dimulai dari bertutur kata. Atau yang kita mulai dari yang lebih awal, yaitu di dalam menampilkan wajah di hadapan orang tua. Ya misalnya ya dengan wajah yang lembut, ya, penuh senyum ya kepada orang tua, ya tidak memasang wajah yang sengit kepada orang tua. Ya dimulai dari situ penampilan ya ketika berhadapan dengan orang tua. Demikian juga ketika berbicara, ya misalnya dari kita mulai dari memanggil orang tua, ya ada beberapa sebutan yang itu kita katakan kembali kepada urf. Misalnya di negeri kita, ya orang tua itu dipanggil Pak atau sejenisnya, ya masing-masing daerah mungkin punya sebutan yang berbeda-beda. Tapi yang kita kenal secara urfi itu adalah panggilan kehormatan untuk orang yang lebih tua. Maka panggillah orang tua kita dengan panggilan yang kita secara urfi itu dikenal di kalangan masyarakat, ya, sebagai panggilan kehormatan. Dan tidak memanggil orang tua dengan namanya misalnya. Ya, dengan namanya. Karena di masyarakat kita itu adalah suatu yang tidak baik, ya, bertentangan dengan adab begitu, ya. Nah di sini kita nggak bisa membandingkannya dengan wah misalnya di Arab sana biasa panggil orang tua dengan namanya misalnya, ya beda. Kita hidup di sini di Indonesia yang punya kita katakan suatu urfi yang berbeda dengan di sana, ya. Nah di sana mungkin biasa. Tapi di sini itu nggak biasa, ya. Jadi nggak bisa. Sekarang sebagian orang ada yang beralasan seperti itu. Dia panggil orang yang lebih tua darinya dengan sebutan nama, begitu ya. Lalu ketika dikatakan itu tidak baik, kurang adab, ya, ya. Sebutan yang sopan di negeri misalnya dengan mengenal Pak, ya Pak Anu, begitu ya. Dia lalu membantah. Wah, dia kan bukan bapak saya begitu. Kenapa harus saya panggil Pak begitu? Nah ini urf yang ada di negeri ini. Kita harus ikuti itu. Karena di beberapa negeri itu berbeda urfinya, nggak bisa dipaksakan. Contohnya kalau kita pergi ke Thailand, jangan sekali-kali pegang kepala. Itu adalah penghinaan besar, itu bisa dipukul kita. Ya. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu misalnya di Pakistan, ya, ataupun di negeri Arab, itu dipegang jenggotnya, dipegang telinganya itu penghormatan. Pegang-pegang jenggotnya begitu, itu adalah satu cara untuk menghormati seseorang. Atau di Pakistan itu dipegang telinganya begitu. Kalau di sini mungkin sudah templeng orang kita. Kalau kita lakukan itu di sini dengan asumsi bahwa saya menghormati dia ini. Kita elus-elus jenggotnya. Kita pegang telinganya, wah kena gampar kita. Ya karena itu di sini itu bukanlah sesuatu yang urf, ya, yang dikenal. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ya dari sisi memanggil orang tua juga ya ada adab dan tata keramanya, ya. Kemudian cara bicara juga dengan sopan dan lemah lembut dan selalu berusaha untuk membuat senang kedua orang tua dan tidak mendebat membantah orang tua. Kalau nggak cocok, ya jangan langsung dibantah. Karena sebagai orang tua, nanti anak-anak ini kalau jadi orang tua mungkin dia pasti tahu itu, bahwa orang tua itu tidak suka dibantah, apalagi di debat. Gitu ya. Maka banyak orang-orang yang mau berdakwah kepada orang tuanya, tapi tiap malam, tiap hari, tiap jumpa debat. Ya, sehingga ini membuat orang tuanya tidak respect begitu ya. Dan menganggap ya ajaran yang sedang dijalani oleh anaknya ini nggak baik begitu, karena mengajari anaknya untuk tidak sopan kepada orang tua. Maka dari itu ketika kita berdakwah kepada orang tua, hindari perdebatan. Orang tua bukan untuk kita ajak berdebat, bukan lawan debat kita. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan dengan cara yang baik. Nah ketika kita lihat dia kayaknya kurang
setuju ataupun kurang bisa menerima, ya tahan dulu, tunggu momen yang lain yang dimana dia bisa diajak ngobrol dengan santai dan dengan tenang. Nah, demikian caranya, bukan memaksakan. Karena hidayah juga bukan di tangan kita tidak punya hak prerogatif untuk menyampaikan hidayah kepada siapapun, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menyampaikan dengan cara yang hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kadang-kadang sebagian anak itu lupa dia, ya terburu nafsu, ingin segera ayahnya ini atau orang tuanya ini menerima argumentasinya. Ya, tentunya kita saja ketika ada yang mendakwahi kita, menasihati kita, kita tidak langsung menerima argumentasinya. Kita akan mempertahankan argumentasi kita. Ya, demikian juga sama, orang lain juga seperti itu. Maka kita harus berkaca dengan diri kita juga. Ketika kita dinasihati, apa langsung kita terima? Oh ya, saya terima. Begitu. Tidak, kadang-kadang kita juga tahan diri. Bahkan mungkin menolak. Begitu. Dinasihati orang, kita menolak. Namun ketika kita menyampaikan nasihat, seolah-olah orang itu harus menerima nasihat kita. Kalau nggak diterima, berarti langsung jatuh vonis hukum atas dirinya. Wah, langsung kita cap dia, keras kepala, kan begitu ya. Ya. Padahal baru satu kali dinasihati, ya, baru satu kali ya dinasihati atau 1-2 kali dinasihati. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi adab kepada orang tua ini yang perlu ditanamkan di sekolah. Karena memang orang tua juga merasa apa yang telah dikeluarkannya biaya-biaya ongkos pendidikan yang mahal hari ini itu terbayar dengan apa? Dengan akhlak anaknya yang baik kepada dirinya. Tentunya orang tua sudah merasa ya dia sukses menyekolahkan anaknya ketika dia lihat anaknya ini punya adab kepada dirinya, ya. Nah, bukan semata-mata anaknya ini pintar ini dan itu. Dan pada hari ini memang perlu ya ini ditanamkan kepada anak-anak didik kita, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang kita sebagai orang tua menyuruh anak ini untuk hormat dia ya mungkin anak merasa itu kan untuk kepentingan ayah, untuk kepentingan ibu. Nah, tapi kalau orang lain yang menyampaikan dan mendorongnya untuk berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua, mungkin ini bisa lebih didengarnya, ya. Nah, karena ya yang menyampaikan itu adalah orang lain, bukan orang tuanya sendiri, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perlu ya diajarkan kepada anak, yaitu adab terhadap orang tua. Mulai dari menampilkan diri di hadapan orang tua, ya, kemudian juga berbicara kepada orang tua, ya, bersikap di hadapan orang tua, ya. Nah, misalnya Allah mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Nah, janganlah kamu membentak keduanya. Membentak itu adalah bukan secara urfi orang kita bentak-bentak begitu seperti atasan membentak bawahan, tidak. Bukan hanya itu. Kalau itu jelas membentak. Ya, termasuk kategori membentak adalah kita mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Itu sudah masuk kategori membentak. Ya, intihar. Kita membentaknya. Kenapa? Karena kita mengangkat suara lebih tinggi daripada suaranya. Nah ini kadang-kadang banyak anak-anak itu silap dia ketika dia berdebat sama orang tua. Meninggilah suaranya. Biasa kan dalam perdebatan untuk supaya argumentasinya terlihat kuat, dia tinggikan suaranya. Ya. Nah, jatuhlah dia dalam larangan yang disebutkan Allah di dalam ayat tersebut, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak keduanya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi sama orang tua itu bukan berdebat, tapi ya ajak orang tua itu berdiskusi. Dengar dulu kata-katanya, baru kita timpali ya sedikit demi sedikit. Ya, nah demikian. Karena orang tua juga nggak mau diceramahi ya. Nantilah anak-anak ini kalau sudah jadi orang tua, tahulah dia mengapa seperti itu ya. Nah sekarang ketika anak-anak ini sebagai anak-anak dia nggak ngerti, ya bagaimana perasaan orang tua. Nah ketika dia jadi orang tua barulah tahu rasanya bagaimana ya. Ya kita katakan diceramahi sama anak-anak begitu ya.
Ya, nah demikian. Jadi anak-anak ini juga harus tahu dia bagaimana cara masuk dan berkomunikasi dengan orang tua. Ya, nah demikian. Ya seperti contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya ketika Nabi Ibrahim ya berdakwah kepada orang tuanya, kepada bapaknya Azar. Azar ini masih musyrik ya ketika itu masih musyrik pada saat Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya, dengan ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abati, ya dengan panggilan yang sangat sopan. Ya abati, lima ta'budu. Kenapa kamu menyembah? Ma la yubsiru ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Sesuatu yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa berbuat apapun untuk dirimu. Jadi di sini coba lihat ya retorika yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengeluarkan kata-kata instruksi, perintah, komando begitu ya. Karena orang tua nggak suka seperti itu. Diperintah, dikomando, disuruh-suruh nggak suka. Ya, nantilah kalau jadi orang tua baru tahu bagaimana rasanya disuruh-suruh sama orang yang lebih muda, anak-anak misalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu memberikan satu pertimbangan ya kepada ayahnya. Mengapa? Yaitu dengan dengan kita katakan sirah istifham. Ya, dengan kata tanya ya, dalam bentuk tanya, seolah-olah ini meminta pertimbangannya. Kenapa? Ya, harus menyembah sesuatu yang tidak mendengar, melihat, bukan menyuruh, ya. Bukan menyuruh dan menginstruksikan begitu, tidak. Atau ya kita ya merasa orang tua itu harus melaksanakan apa yang kita katakan. Tapi dikasih pertimbangan. Kenapa? Wahai ayahku, kenapa? Nah, demikian ya. Nah, jadi cara berkomunikasi ya kepada orang tua ini juga harus diajarkan kepada anak-anak didik kita. Ya, bukan hanya ya kita katakan anak-anak SD ya, bahkan anak SMP terus ini bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tuanya. Bukan hanya pendidikannya hanya diberikan pada saat dia TK atau SD, tidak. SMP, anak-anak SMP juga terus dikawal bagaimana dia bisa beradab kepada orang tuanya. SMA lebih-lebih lagi. Ya, karena komunikasinya dengan orang tua bisa lebih banyak lagi ya. Ya, lebih intens lagi. Maka dari itu, ya adab kepada orang tua ini harus diajarkan, bukan hanya waktu kecil. Ya, sudah SMA nggak usah diajari lagi bagaimana beradab kepada orang tua. Ya salah juga. Banyak anak-anak SMA, satu dia nggak dapat pendidikan itu waktu kecil. Itu yang pertama. Yang kedua dapat pendidikan, tapi ya ketika sudah dewasa, mungkin dia akan berhadapan dengan masalah yang berbeda, ya dengan orang tuanya, ya. Apalagi banyak hal-hal yang ya dia harus terlibat berdiskusi kepada orang tuanya. Misalnya masalah ya namanya remaja sudah mendekati usia pernikahan. Ya ini banyaklah ya kita katakan masalah-masalah yang akan dia bincangkan kepada orang tua. Nah ini perlu ya. Dan ketika dia sudah menikah juga bagaimana dia beradab dengan orang tua. Nah ini perlu ditanamkan kepada para remaja. Ya. Adab kepada orang tua ini bukan hanya waktu TK, SD saja. Ya, anak-anak SMA bahkan anak kuliah pun perlu diajarkan bagaimana beradab kepada orang tua. Ya, bagaimana cara berkomunikasi ya kepada orang tua, mengerti orang tua. Karena tidak semua remaja bisa mengerti orang tuanya. Ada sebagian remaja yang dewasa ya, dia mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Dan ada remaja yang nggak peduli juga. Ya, nah demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi kan, banyak anak-anak remaja yang sudah ngaji mau berdakwah kepada orang tua, tapi justru malah kontraproduktif. Ya, dakwahnya ditolak, orang tuanya menilai dia kurang adab begitu. Nah ini kan dua kerugian. Ya, dakwah nggak sampai, orang tua mengecap ya ataupun memandang, menilai anaknya ini jatuh kepada ajaran yang salah. Karena tidak diajarkan adab oleh pengajiannya kepada orang tua. Ya, sebagian anak itu kadang-kadang ada yang memaksakan orang tua misalnya. Ini ada beberapa kasus-kasus yang terjadi ya. Memaksakan kehendaknya kepada orang tua. Ya.
atau berbeda pandangan di antara dia dengan orang tua, masalah pendidikannya, masalah mungkin rencananya mau menikah dan lain sebagainya. Apalagi berkaitan dengan calon menantu ini ya, ini agak sangat sensitif biasanya orang tua itu ya, perlu diajak bicara, perlu berdialog dengan baik kepada orang tua. Nah, jadi adab kepada orang tua ini ya sepanjang hayat sebenarnya. Kita sudah menikah pun kita perlu adab kepada orang tua, bagaimana perhatian, bagaimana kita mencurahkan kasih sayang, terutama ketika kedua orang tua itu sudah tidak berdaya karena sudah tua, ya, yang sangat berpotensi untuk kita lakukan semena-mena. Banyak anak itu ya menyampakkan orang tuanya ke panti jompo, ya tidak mau mengurus orang tuanya, ya nggak sabar mengurus orang tuanya pada saat orang tua itu lemah, ya. Nah, padahal disitulah masa dan saat seorang anak itu menunjukkan adab dan akhlaknya kepada orang tua, kebaktiannya kepada orang tua, ya pada saat keduanya lemah. Mungkin ketika orang tua ini masih kuat, ya, masih menjadi sandaran kehidupan ekonomi anaknya, ya anak itu wajar ya tunduk kepada sama orang tua, wajar. Nggak wajar kalau anak ini nggak tunduk kepada, nggak taat, nggak patuh kepada orang tua, itu sangat tidak wajar. Wajarnya ketika anak ini memang masih nyandar sama orang tua, ya dia harus tunduk dan patuh ya, karena hidupnya ya dari orang tua, ya yang melindunginya, yang mencukupi kebutuhannya. Nah, kondisi yang sangat rentan sebenarnya ketika orang tua sudah tidak berdaya lagi, sudah nggak bisa disandari lagi lah istilahnya, ya. Bahkan dia perlu bersandar sama anaknya. Nah, disinilah kadang-kadang anak itu nggak sabar ya menghadapi orang tua yang sudah kondisinya seperti itu. Kadang-kadang kita diuji dengan kondisi itu. Dan ini adalah suatu tantangan sebenarnya untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Maka Nabi mengatakan celaka, celaka, celaka siapa saja yang mendapati orang tuanya dalam usia tua, salah satu atau keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, rugi dan celaka dia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu adab pertama yang harus kita tanamkan kepada anak ya, yaitu adabnya kepada orang tua. Kemudian adab kepada guru dan alim ulama, ahli ilmu. Ini penting untuk kita tanamkan. Yang mana pada hari ini juga ini adalah satu krisis ya di tengah-tengah kita, terutama di dalam dunia pendidikan kita. Murid yang tidak lagi hormat sama guru gitu ya. Bahkan yang mengemuka hari ini adalah murid itu merasa mereka sudah bayar itu guru. Karena dia tahu juga uang pendidikan mahal. Ya, nggak murah. Dan dia merasa dia sekolah di situ bayar dengan harga yang selangit. Maka dia merasa dia sudah bayar itu guru. Apa yang ada dalam benak murid hari ini? Dia bebas berbuat apapun, bersikap bagaimanapun kepada guru-guru itu. Karena guru itu dibayar, pekerja. Nah, ini satu kita katakan fenomena yang muncul ya di tengah-tengah dunia pendidikan kita hari ini. Ya mungkin itu juga pengaruh dari ongkos pendidikan yang super mahal ya. Mungkin ya. Wallahu a'lam. Ya. Sehingga murid-murid itu merasa dia sudah membeli itu guru. Ya, sehingga enggak dihormati lagi. Ya, tidak ada respect sama guru, hormat sama guru, itu sudah tidak ada hari ini. Atau mungkin juga dari sisi gurunya juga ya merasa ya beda ya, guru yang merasa punya tanggung jawab ya kepada anak didiknya ya. Karena dia menjadi guru bukan hanya untuk menerima gaji dan menerima bayaran, tapi ada suatu panggilan yang suci untuk berjihad di dalam satu kita katakan dunia yang sangat penting, yaitu dunia pendidikan. Ya, ini adalah lahan mereka untuk berjihad, lahan mereka untuk berdakwah, ya lahan mereka untuk beramal soleh.
Jadi bukan hanya sekedar dapat bayaran yang besar dari jam-jam pelajaran yang dia jalani. Nah, ini mungkin orientasi guru juga harus diperbaiki hari ini karena kata orang nggak ada lagi guru Umar Bakri ya. Ya, sekarang mungkin semuanya sudah berbeda. Ya, segala sesuatu mungkin sudah dinilai hanya dengan materi sehingga nilai-nilai itu juga makin lama makin tergerus bahkan nyaris hilang ya. Nah, ini yang harus kita munculkan lagi di dunia pendidikan kita. Bagaimana ya murid-murid itu bisa hormat ya, memuliakan guru, ahli ilmu. Ya, nah demikian. Ya, merendahkan diri di hadapan mereka, memberikan pelayanan kepada guru ya, lemah lembut dan bergaul dengan mereka dengan sopan santun dan respect ya, tidak bahkan memanggil guru dengan sebutan yang hormat gitu ya. Nah, itu semua kan diajarkan dulu ya. Sekarang wallahu a'lam. Nah, murid itu guru di depannya dia nggak takut lagi untuk berbuat semaunya. Saya pernah sidak ke satu kelas ya. Apa yang terjadi? Guru di depan duduk main handphone. Anak-anak itu ada yang naik meja, lompat sana, lompat sini, kejar-kejaran, ya lempar-lemparan, ada yang bergumul, ada yang macam-macam nggak karuan. Ini SD ya. Itu jauh berbeda pemandangannya dulu ya. Dulu itu kalau guru sudah di depan kelas, itu murid itu, wah, itu tangan tuh harus di atas meja gitu, nggak ada yang suara ya. Itu pemandangan dulu ya. Tapi sekarang itu murid naik atas meja itu. Bukan tangan di atas meja, kaki di atas meja. Ya, itu yang kita lihat hari ini para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, sampai-sampai hari ini ya, saya ingat dulu ya, dulu waktu kita sekolah ya. Kalau ada acara gitu ya, ya guru itu masuk, itu murid diam itu. Ya, misalnya ada acara di aula begitu ya. Begitu karismatiknya guru itu dulu ya. Sehingga murid itu memang segan, ada rasa hormat, respect gitu. Ya. Masuk ke ruangan itu langsung diam itu suara, langsung hilang suara. Sekarang ini ya ada acara di masjid kita masuk itu gurunya nggak bisa mendiamkan murid. Dia angkat tangan nyerah dia. Ustadz katanya. Dalam kondisi masih seperti suara lebah di dalam masjid itu. Guru gak berdaya untuk mendiam. Padahal itu bukan satu guru. Banyak guru udah hadir di situ itu. Gak kuasa gitu. Untuk mendiamkan. Masih mendiamkan. Wah ribut itu. Ya inilah. Ya mungkin pendidikan akhlak itu dikesampingkan hari ini. Itu mungkin salah satu ya kita katakan dampak negatifnya ya. Ya kurang perhatian terhadap materi akhlak, pembinaan akhlak hari ini. Ya, sehingga itu tidak menjadi suatu yang biasa dilakukan, dikenal oleh anak. Allah bisa karena biasa, bukankah itu pepatah kita? Ya, satu yang dibiasakan akan bisa mereka lakukan. Bisa tertib misalnya. Ya. Saya sering diundang ke sekolah itu ya, memberikan ya ekstrakurikuler biasa ya. Nah, ya biasanya pendidikan akhlak kan jadi ekstrakurikuler. Bukan mata pelajaran inti. Saya pernah mengisi satu sekolah gitu, diminta untuk ekskul istilahnya, ekstrakurikuler. Materinya apa? Materinya akhlak. Saya diminta untuk mengisi akhlak. Saya tanya, apakah materi akhlak tidak diajarkan? Tidak masuk dalam deretan mata pelajaran? Oh enggak, materi akhlak itu adalah ekstrakurikuler yang mungkin setahun 2 kali ya, atau 3 kali paling banyak. Apa itu cukup? Tentunya tidak kan. Nah, jadi ya memang itu ya PR kita hari ini. Karena Nabi mengatakan laisa minna man lam ya yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lamu li alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, menghormati yang tua, dan mengetahui hak-hak orang yang berilmu di antara kita, ya di antara mereka. Jadi ahli ilmu itu ada hak yang mesti kita tunaikan kepadanya. Karena ilmunya bukan karena usianya ya.
Nah, kalau dia ditanamkan dari kecil itu, ya dimanapun dia berada dia akan menghormati ahli ilmu, dia akan respect, dia akan hormat, ya dia akan khidmat dan berkhidmat untuk ahli ilmu. Karena dia menghargai ilmu yang ada itu, ya itu ada sesuatu yang biasa dan ada pada dirinya menghormati ahli ilmu, ya. Nah demikian. Eh, jadi kita menghormati ahli ilmu itu jangan lihat usianya. Guru kita mungkin bisa jadi lebih muda dari kita. Usianya ya. Kenapa kita harus hormat kepada orang yang lebih muda ini dari kita? Kita menghormati ilmunya. Kalau dari sisi usia mungkin jauh ya. Sebagian murid mungkin lebih tua daripada gurunya. Namun dia menghormati gurunya itu karena ilmunya, bukan karena usianya. Bukan karena status sosial, bukan karena ini dan itu, tapi semata-mata karena menghormati ilmu. Karena ilmu perlu dihormati. Dengan menghormati ilmu, ilmu akan tunduk dan lunak kepada kita. Mudah untuk kita kuasai, mudah untuk kita dapatkan. Ya, dan ini juga merupakan modal baginya untuk menuntut ilmu. Itu beradab kepada guru dan ahli ilmu. Ya, di rumah juga harus kita tanamkan itu, sama seperti tadi ya. Adab kepada orang tua, ini peran guru lebih besar di sini untuk menanamkan, menyuruh, mendorongnya untuk hormat kepada orang tua. Nah, orang tua di rumah, ini sebaliknya, ini timbal balik istilahnya. Harus menanamkan ini kepada anak-anaknya. Supaya ketika dia di sekolah, dia hormat sama gurunya. Dulu waktu kita kecil ya itu diajarkan sama orang tua kita itu. Kalau di sekolah, hormat sama guru kan begitu ya. Nah itu ditanamkan sama orang tua kita dulu. Nah dan itu perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Ya gimana dia hormat sama gurunya, ya respect sama gurunya, mendengarkan kata-kata guru kan begitu ya. Nah kepada lembaga pendidikan yang kita percayakan anak kita di situ, ya kita percayakan kan begitu ya. Nah maka ini harus peran orang tua di sini yang harus ya lebih dominan ya untuk menanamkan adab kepada guru dan ahli ilmu ini. Ini kita bisa lihat hasilnya di luar ini. Anak-anak yang kurang hormat sama gurunya, itu mungkin bisa dipastikan ya, orang tua itu tidak mengajarkan itu kepada anaknya di rumah. Bisa dipastikan. Gitu ya. Hampir bisa dipastikan. Orang tua tidak mengajarkan itu kepada anak itu di rumah. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya nanti akan kita lanjutkan lagi masih berbicara tentang penanaman akhlak mulia kepada anak dan ini adalah suatu pembahasan yang panjang mungkin ya banyak hal-hal yang perlu kita untuk kita pelajari di sini ya untuk kita gali di sini bersama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik. Terima kasih banyak syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah memberikan materi. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Penanaman akhlak kepada anak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada anak-anak kita, anak-anak yang akhlakul karimah dan kita juga bisa mendidiknya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Ya Ustadz, saya tinggal 4 tahun bersama orang tua saya sehingga anak-anak cenderung dimanja dan kurang hormat kepada kami sebagai orang tua. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk pindah atau pisah dengan orang tua. Dan saya sering bersikap tegas agar anak-anak kembali hormat kepada saya dan suami dan tidak memperlakukan mereka seperti di rumah orang tua saya. Namun suami cenderung santai sehingga saya sering mendapati anak-anak berteriak kepada bapaknya. Mohon nasihatnya Ustadz agar anak saya bisa beradab bukan hanya kepada saya saja tapi kepada orang lain, terkhusus kepada orang tua juga, yaitu kepada bapaknya. Ya, ini adalah situasi yang sulit sebenarnya ya, 4 tahun. Sebenarnya ini yang harus dipikirkan pada pasangan-pasangan muda ya, untuk bisa punya ya rumah tangga yang mandiri ya.
ya berdiri di kaki sendiri, karena kita ketika menikah kita sebenarnya sudah lepas dari orang tua, ya. Ya punya rumah tangga sendiri, punya kepala keluarga sendiri, ya. Nah, artinya punya rumah sendiri, ya. Ya mungkin kalau belum bisa punya sendiri, ya jadi kontraktor yang ngontrak dulu kan begitu ya. Yang penting ya kita punya suatu lingkungan, ya, lingkungan yang baik untuk mendidik anak tanpa khawatir intervensi dari orang lain. Nah, tapi kalau kita numpang istilahnya, tinggal di perumahan mertua indah, ya, PMI, perumahan mertua indah, ini agak repot. Karena di rumah itu kita mungkin orang kedua, ya, bukan orang pertama. Ya, orang tua atau dalam hal ini, dalam masalah ini adalah kakek neneknya mungkin lebih dominan, ya, karena itu di rumah mereka. Nah, kita mau apa namanya, kita katakan konfrontasi dengan orang tua juga repot, ya. Jadi serba salah kondisinya kalau seperti itu. Lalu keputusan yang diambil setelah 4 tahun baru pindah, saya kira itu adalah keputusan yang agak lambat begitu ya. Seharusnya dari awal pernikahan kita memang sudah siap untuk hidup sendiri, karena kita, apalagi kalau sudah punya anak ya. Nah, di situ tantangannya agak berat. Ya, belum lagi mungkin di rumah orang tua itu ada paman dan bibinya atau ada orang lain yang tinggal juga di situ bersama kita. Ini adalah satu hal yang sulit, ya. Nah, karena kadang-kadang orang juga nggak sejalan dengan visi dan misi kita di dalam mendidik anak. Maka ini perlu dipikirkan di awal pernikahan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya, sudah demikian terdidik dia, tumbuh besar. Nah, ini adalah kondisi yang seperti yang saya sebutkan sangat sulit. Karena anak itu, ya, dia tumbuh dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Ya, nah di sini kita mungkin kalah, ya, di dalam menanamkan pengaruh kepada anak, sehingga pengaruh kakek neneknya lebih dominan. Ya, apa yang ditanamkan oleh orang lain, dalam hal ini mungkin kakek neneknya lebih dominan, dan itu mungkin tidak sejalan dengan kita, ya, dan menghasilkan sesuatu yang negatif bagi kita, ya, dan dia nggak ngerti bagaimana beradab kepada orang tua. Nah, ya mungkin di sini kita minta kerjasama dengan orang tua kita, ya, untuk bisa, ya, seperti saya katakan tadi, ya, hormat ataupun adab kepada orang tua itu perlu orang lain untuk menanamkannya kepada anak. Nah, mungkin kita bisa minta kerjasama dengan kakek neneknya, ya, dengan mertua kita atau orang tua kita untuk menyampaikannya kepada anak. Karena mungkin dia bisa lebih mendengar gitu, ya. Nah, ya perlu kerjasama dengan pihak lain atau di sekolahnya untuk menanamkan ini yang lebih fokus lagi kepada anaknya untuk bisa hormat kepada orang tua, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun lebih baik telat daripada tidak sama sekali, ya. Kita berusaha, namanya juga usaha, ya, berikhtiar untuk bisa memberikan, ya, apa namanya, pendidikan yang baik, akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Walaupun itu, ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, merubah karakter yang sudah lengket, melekat, ya sudah menjadi watak, itu agak susah. Watuk ada obatnya, watak susah dicari obatnya. Nah, kalau watak kepada orang tua sudah seperti itu, ya, eh, adabnya, dan ini memang perlu kerja keras dari orang tua untuk membongkar akhlak yang buruk itu dan mengganti dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, terutama kepada orang tua. Ya, karena membangun suatu rumah atau mendirikan suatu bangunan dari awal itu lebih mudah daripada kita harus bongkar lagi, ya. Nah, maka kita katakan ya membongkar akhlak itu susah, dan meletakkan adab yang lain di atasnya itu lebih susah lagi. Ya, namun demikian, ya mintalah bantuan kepada pihak-pihak lain untuk bisa bekerja sama di dalam mendidik anak ini supaya bisa hormat kepada orang tua. Ya mungkin dari pihak lain lah, ya. Nah, kalau kita omongi kadang-kadang dia sudah lain pandangannya kepada orang tuanya kan begitu, ya. Nah, seperti itulah dia tumbuh besar. Ya, nah perlu dia dibimbing, diarahkan oleh yang lain. Ya, mungkin ada satu guru yang bisa kita kerjasama dengannya untuk bagaimana, ya, memberikan satu kita katakan penanaman atau doktrin kepada anak ini supaya hormat sama orang tua.
Ini kasus yang mungkin lebih khusus ya kepada anak ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di Bekasi, dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan singkat, pesan singkat yang kedua. Ada pertanyaan, ya Ustadz, benarkah yang menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri itu karena di rumahnya itu sering dilarang dalam banyak hal? Dan juga kebalikannya, benarkah anak yang cenderung nakal itu hampir tidak ada larangan dalam kesehariannya, terutama dari orang tuanya di rumah? Bukan tidak ada larangan ya, tapi tidak diarahkan sebenarnya. Ya, nah demikian. Anak itu perlu dilatih untuk memikul beberapa tugas. Apalagi anak laki-laki di sini ya. Ya, anak perempuan juga sama, tapi porsi ini harus diberikan lebih besar kepada anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki dia akan jadi pemimpin satu saat kelak. Ya, maka perlu diajarkan kepemimpinan, leadership, agar muncul jiwa kepemimpinannya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan ya beberapa tugas dan tanggung jawabnya, mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana, sepele dan kecil. Dan kita evaluasi bagaimana dia menangani tugas yang kita berikan ya kepada anak tersebut. Nah, untuk menumbuhkan ya suatu rasa tanggung jawab. Karena orang itu kalau dia merasa, wah, saya bisa memikul tanggung jawab, rasa percaya dirinya itu meningkat. Nah, anak yang tidak pernah diberi tanggung jawab, dia merasa saya ini bisa apa begitu ya. Maka dia minder dan cenderung merasa, wah, saya akan gagal. Dia merasa tidak bisa memikul tanggung jawab apapun. Nah, karena rasa percaya diri itu adalah ketika seseorang merasa dia bisa menangani sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ya, nah demikian. Nah, sebaliknya, minder itu ya karena dia merasa dia tidak bisa menangani apapun, tanggung jawab apapun yang dibebankan kepadanya. Hingga dia minder. Ya, maka berikan ini kepercayaan ini kepada anak ya dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, jangan langsung tanggung jawab besar. Itu namanya mempekerjakan anak begitu ya. Itu namanya menyiksa anak. Dari hal-hal yang kecil, tujuannya untuk melatih. Ya. Misal beri tugas-tugas rutin. Coba lihat apakah dia melakukan tugas-tugas yang kita berikan itu, atau dia kadang-kadang angin-anginan. Ya, kadang dia kerjakan, kadang tidak. Dan kadang-kadang dia kerjakan asal-asalan, ya, kurang menunjukkan tanggung jawabnya. Ya, nah, jadi ini perlu kita latih, dan bagaimana untuk merangsangnya supaya menjadi orang yang punya tanggung jawab. Kasih dia apresiasi ketika dia bisa memikul tanggung jawab itu. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua kita ini pelit memberikan apresiasi kepada anak. Baik itu pujian ataupun hadiah. Ya. Wah, Ustadz, apakah anak perlu dipuji? Iya. Kalau dia sukses melakukan sesuatu yang kita perintahkan, kasih dia pujian. Ya. Beri dia apresiasi. Nah, ini sebagai orang tua seolah-olah itu memang kamu harus seperti itu. Ya, ya tidak. Ya, karena dia merasa dihargai, karena anak juga manusia, tahu penghargaan. Ya, anak juga manusia seperti kita, tahu dan mengerti ketika dia dihargai begitu. Nah, sebagian orang tua kadang-kadang kurang menghargai anak. Ya. Anak telah menunjukkan prestasinya di dalam beberapa hal, tapi orang tua diam 1000 bahasa, buru-buru memberi hadiah. Pujian pun tidak, bahkan mencela, kadang-kadang lebih buruk lagi, dicari-cari kesalahan anak itu, kurang ini, kurang itu. Itu bukan pekerja kita. Itu bukan buruh kita, anak itu. Ini apalagi ini di dalam bab latihan, memberikan satu pendidikan. Ya. Bukan berarti ketika kita cela dia tambah semangat, enggak. Tambah down dia mentalnya. Dan dia merasa, ya kalau saya kerja, saya melakukan tugas ini untuk dicela, ya lebih baik tidak. Maka anak itu juga akan merasa kurang bertanggung jawab.
Nah, demikian ya. Maka perlu kita latih anak itu supaya ya sedikit demi sedikit porsinya harus tepat ya. Jangan langsung berikan tanggung jawab yang berat, yang vital, yang penting. Nah, itu belum waktunya. Anak-anak diberikan satu tugas dan tanggung jawab yang vital atau penting. Ya, sesuatu yang bisa kita berikan kepadanya. Misalnya ya contohnya ya, kita tugaskan dia untuk buang sampah pada tempatnya. Membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Ya, tugas-tugas yang kecil sederhana ya. Menyikat kamar mandi misalnya. Ya, kalau udah licin disikat. Apakah dia punya perhatian di situ? Dan bimbing dia untuk melakukan tugas-tugas itu. Nah, ini cara ya supaya dia punya rasa tanggung jawab. Ini kan dalam lingkungan rumah ya. Ya, yang bisa dinilai ya bagaimana anak itu melakukan tugas-tugasnya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itu salah satu cara untuk memunculkan kepercayaan diri pada anak. Ya, nah semakin banyak tugas-tugas yang bisa dia lakukan dengan baik, semakin tumbuh muncul kepercayaan dirinya. Ya, nah, lebih lagi ya ketika dia berada di luar, dia bisa tampil di hadapan manusia kan begitu ya, tidak segan dan malu untuk berbagi kebaikan, misalnya beramar ma'ruf nahi mungkar, ya mau terlibat di dalam tanasuh, saling menasihati, begitu suatu yang perlu kita tanamkan kepada anak dan kita munculkan itu pada diri anak. Ya, tidak semua anak ya punya keberanian seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ya membiarkan anak tanpa teguran seperti yang disebutkan tadi ya akan membuatnya jadi apa tadi? Anak nakal atau gimana istilah manusia ya, istilah orang tua ya kan begitu ya. Ya enggak juga. Anak itu perlu diomongi. Nanti ada babnya di sini ya. Kita melakukan pendekatan positif kepada anak dari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Kadang-kadang orang tua yang malas ngomong gitu. Anak melakukan kesalahan, udahlah anak-anak kan begitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang keliru. Nabi mengajarkan kepada kita ya ataupun memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau bicara kepada anak. Ketika anak itu salah, Nabi melakukan teguran sebagai teguran orang tua kepada anak. Contohnya ketika Nabi menegur, memberikan teguran kepada Al-Hasan bin Ali yang memakan kurma zakat. Nabi mendekatinya, Nabi mengeluarkan kurma itu, tidak membiarkannya. Orang-orang mengatakan, ya Rasul biarkanlah kan masih kanak-kanak. Tapi Nabi tidak membiarkan itu. Nabi mengeluarkan kurma itu dan mengembalikan pada tempatnya di depan si anak itu ya. Kemudian berbicara. Nah, ini yang penting ini. Ini poin yang penting. Yang kadang-kadang orang tua itu lupa di sini. Poin ini ya. Ya, kalau misalnya kita ambil kurma kita balikkan lagi kan gitu ya. Nah, udah kita ngomong, kita marahi dia anak. Wah, ini nggak ngerti, marah kita sama anak itu. Nah, ini yang kurang atau ini yang kadang-kadang hilang itu. Ini yang lupa kita. Apa kata Nabi kepada Al-Hasan? Ilmu. Ya, ilmu. Nabi berkata kepada Al-Hasan, "Tidakkah kamu tahu? Tahukah kamu bahwasanya kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat?" Ilmu ini kan. Ya bahwa ahli bait Nabi tidak boleh makan harta zakat. Ilmu yang ini diingat oleh Al-Hasan sampai beliau dewasa. Ya, momen itu diingat oleh Al-Hasan sampai ia dewasa. Sehingga ketika Abul Aswad Ad-Du'ali bertanya kepada Al-Hasan, kira-kira apa memori kenangan yang masih kamu ingat, nostalgia ya, yang masih kamu ingat bersama Nabi, Al-Hasan menceritakan peristiwa itu. Ketika dia mengambil kurma makannya, diambil Nabi dan Nabi berbicara kepadanya seperti itu. Nah, ini yang penting kita lakukan sebagai orang tua. Jangan malas ya ataupun berbicara kepada anak seperti kita bicara layaknya kepada orang dewasa, tapi dengan cara yang bisa dicerna oleh si anak ini.
Ya misalnya ada sebagian orang tua anaknya coret-coret dinding di masjid ya. Kadang-kadang ditegur malah marah dia. Ya sama BKM-nya. Wah, BKM ini mengusir anak-anak dari masjid. Padahal masalahnya bukan BKM mengusir anak dari masjid. Anaknya coret-coret dinding di masjid dilarang begitu ya. Orang tuanya yang tersinggung. Nah ini kita orang tua nggak mendidik anak ini dengan baik. Ya, anak kita merasa dapat pembelaan dan dia merasa itu benar padahal salah. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan ya kita bersihkan tulisan itu dan berkata kepada si anak, berikan kepadanya masukan yang positif, ya. Masjid bukan tempat untuk coret-coret. Kalau mau coret-coret kasih papan tulis di rumah, medianya, ya. Jadi mengerti, ya. Ya, anak itu perlu masukan positif, bukan hanya ya kita katakan kata-kata yang negatif, jangan ini itu, kan marah lagi kita. Ya, satu yang kadang-kadang nggak perlu kita ucapkan. Oh, gara-gara kamu bapak dimarahi di masjid, nah gitu ya. Jadi kan dia merasa jadi kambing hitam kan begitu ya. Dia pun nggak ngerti salah apa saya. Ya, dia nggak ngerti. Dia punya alat tulis, mungkin spidol, dia coret-coret itu dinding masjid, dia nggak ngerti. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya pernah lihat datang ke sebuah masjid itu luar biasa kondisinya. Dindingnya tercoret-coret gitu ya. Saya tanya, ini siapa ya? Ini kenapa ini seperti ini? Kan kurang nyaman kita sholat, masjidnya, dindingnya. Ini masjid di apa namanya di pesantren ya. Tercoret-coret seperti itu, gak karuan kan begitu ya. Oh anak-anak katanya. Ya anak-anak gak bisa disalahkan anak-anak ya. Ini orang tuanya di mana gitu. Gurunya di mana? Harusnya ya diarahkan anak itu dikasih apa namanya masukan-masukan yang positif kepada anak. Anak itu mengerti, ya. Nah, dia bisa membedakan ya antara ilmu dan kemarahan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur.